Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi perkantoran. Apa saja sih poin yang ada di komunikasi perkantoran itu? Yang pertama ada definisi, kedua ada fungsi, ketiga bentuk dan jenisnya, keempat sarananya, dan yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi perkantoran. Baik, langsung kita ke poin pertama, yaitu mengenai definisi komunikasi perkantoran. Definisi komunikasi perkantoran yaitu komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, sebagai sarana penyampaian informasi di dalam lingkungan kantor. Lalu selanjutnya, poin kedua, yaitu fungsi komunikasi perkantoran. Fungsinya sendiri dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu ada fungsi kontrol, di mana fungsi ini digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya, kepada siapa dia harus melaporkan kembali hasil pekerjaannya, dan hal-hal yang membutuhkan komunikasi dengan atasannya. Yang kedua, ada fungsi motivasi. Nah, fungsi ini digunakan untuk memberikan dorongan terhadap kinerja karyawan agar lebih giat. Yang ketiga, ada fungsi emosi. Fungsi ini berbentuk penukaran emosi antar karyawan untuk kemudahan interaksi lingkungan sosial di kantor. Lalu yang terakhir, ada fungsi informasi, di mana fungsi ini berhubungan dengan lancarnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Lalu pada poin yang ketiga, ada penjelasan nih mengenai bentuk serta jenisnya. Nah, di bentuknya sendiri, komunikasi ada 4 bentuk, yaitu ada komunikasi formal, informal, internal, dan eksternal. Di dalam komunikasi formal ini dirancang supaya kantor saat melakukan pertukaran informasi lebih mudah. Sedangkan informal ini lebih ke pribadi antar pihak dalam bentuk interaksi sosial. Selanjutnya ada komunikasi internal, di mana komunikasi ini dilakukan di dalam kantor, boleh secara formal maupun informal. Sedangkan eksternal dilakukan di luar lingkungan kantor dengan membawa informasi keluar masuk kantor, seperti dengan pelanggan. Jenisnya sendiri ada 2, yaitu lisan dan tertulis, di mana cara penyampaian lisan berupa percakapan, sedangkan tertulis berupa surat maupun pengumuman tertulis. Apa saja sih macam-macam sarana komunikasi itu? Nah, dijelaskan dalam poin keempat, terdapat 5 sarana. Antara lain ada surat, telepon, telex, faxmail, dan email. Dengan adanya sarana ini dapat memudahkan penyampaian informasi dari pihak satu ke lainnya. Lalu, poin terakhir ada efektivitas komunikasi perkantoran nih. Apa ya maksudnya? Maksudnya yaitu proses penyampaian pesan dinilai berhasil tersampaikan, yang mencapai tujuan inti suatu pesan, sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.